Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video keempat yang saya buat setelah saya berjanji untuk membuat video setiap minggunya untuk berbagi-bagi sama teman-teman terkait pengalaman atau ilmu yang saya miliki gitu ya. Belum banyak sih, tapi saya ini di sini ingin berbagi saja terkait pemahaman saya pada hari ini gitu. Nah, kemarin itu saya diskusi bersama salah satu influencer Sumbar gitu ya atau Dalip. Kita diskusi terkait kondisi kepemudaan pada hari ini gitu. Nah, saya menarik, mohon maaf bukan memuji gitu ya, karena Minang Lip sampai hari ini yang saya lihat masih idealis gitu untuk membuat konten-konten positif. Sampai hari ini kita nggak lihat akun Minang Lip itu memproduksi konten-konten negatif. Contohnya iklan judi, endorse judi dan sebagaimananya. Setelah saya diskusikan bersama beliau, ternyata beliau sangat memikirkan efek dari apa yang beliau sampaikan di media sosial tersebut. Sedangkan di media hiburan lainnya itu banyak sekali media-media yang menyampaikan isi-isi tentang judi atau pornografi dan sebagaimananya. Menurut saya media besar seperti itu berpotensi untuk menggiring isu bagi masyarakat ke arah yang positif atau arah negatif. Nah, pesan juga bagi influencer atau konten-konten kreator lain, mari kita ajak anak-anak muda kita untuk berpikir secara positif. Banyak sekali konten-konten kreator yang hari ini juga sudah melakukan edukasi tentang bagaimana berpikir positif untuk menanggapi segala sesuatu seperti itu. Nah, kali ini saya akan mendiskusikan. Jadi pada waktu saya diskusi sama Bang Riko itu, kita diskusi seperti ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada hari ini gitu? Kenapa kita melihat dunia ini seakan kacau gitu, apalagi di masa pandemi hari ini ya, kita bingung, kita tuh harus ngapain gitu. Beberapa orang disuruh pulang ke rumah gitu kan, kita harus standby di rumah. Setelah itu berita informasi itu banyak sekali, kita nggak tahu lagi mana yang hoax, mana yang benar gitu kan. Apalagi belakangan ini heboh sekali terkait Dr. Lois itu. Tetapi ini suatu hal yang memang tidak bisa kita bendung. Ini suatu hal yang sangat luar biasa menerpa kita. Menurut saya yang jadi masalah besar pada hari ini bukan hanya pandemi, tetapi kemajuan teknologi yang tidak diimbangi oleh SDM yang yang belum mampu untuk menerima teknologi itu seperti itu. Hari ini kita merasa ada yang janggal gitu. Nah, setelah itu saya menemukan suatu pemahaman, ini sudah lama sebenarnya. Jadi saya baru tahu juga ada namanya VUCA. Teman-teman bisa lihat nanti di salah satu platform. Di media sosial juga ada, di website juga ada. Kalau bisa beli bukunya ya, nanti di link di bawah saya berikan bukunya, itu Asah Pikiran, karangan psikologis Belanda. Nanti saya jelaskan di deskripsi semuanya di bawah tentang kondisi pada hari ini. Jadi memang dengan kemajuan teknologi ini semua itu serba kacau dilihat oleh beberapa orang. Dunia itu semakin rumit, semakin kompleks, semakin tidak tentu arah gitu. Karena semua informasi masuk dalam waktu bersamaan. Kita bingung untuk mengklarifikasinya seperti apa. Jadi poinnya di sini, bagaimana sih kita menanggapi ini gitu? Karena seperti yang kita lihat pada hari ini, anak muda sibuk pada main game gitu, pemerintahnya pada korupsi gitu, beberapa oknum keluarga yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, istri yang melawan suaminya, perceraian di mana-mana gitu. Terjadi kekacauan gitu, sedikit sekali informasi positif yang bisa kita dapatkan di media sosial. Sedangkan anak muda sekarang memang ketergantungan terhadap media sosial, sedangkan media sosial itu sendiri menyajikan sesuatu yang sangat-sangat negatif, banyak sekali negatif. Ada yang positif tapi tidak berimbang seperti itu. Nah, pertanyaannya hari ini, bagaimana kita menanggapi itu? Walaupun berimbang antara positif dan negatif, bahkan kita tidak lagi tahu mana nih konten positif, mana lagi konten negatif. Dengan banyaknya ini membuat kita menjadi bingung. Seperti apa kita menanggapi ini? Nah, setelah saya pikirkan, setelah saya mengevaluasi diri saya sendiri, saya berpikir seperti ini. Kita harus mengerti. Jadi, saya mendapatkan pemahaman ini tuh dari anaknya Ahmad Ainun Najib, itu Bang Sabrang, vokalis Leto, teman-teman bisa searching. Jadi gini, kata beliau seperti ini. Dan saya sangat logis sekali menerima ini dan bisa teman-teman gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu harus membuat lingkaran. Ada 3 lingkaran. Pertama itu lingkaran pengaruh. Kedua, lingkaran peduli. Ketiga, lingkaran perhatian. Jadi ada 3 lingkaran nih. Nah, kita harus mengerti skop dari lingkaran itu sendiri. Contohnya nih, lingkaran pengaruh itu adalah lingkaran yang bersentuhan langsung dengan kita. Sedangkan ruangan peduli adalah ruangan yang
kita adalah pihak kedua di dalam itu. Nah, lingkaran perhatian itu kita adalah pihak ketiga dari suatu kejadian itu gitu. Nah, kalau kita pelaku utamanya, fokuslah ke situ dan selesaikan sesegera mungkin. Jika kita di ruang peduli, kita pihak kedua di kasus itu, ya sudah, jangan distreskan, cukup tahu saja dan pelajari. Ruang perhatian dia bisa masuk ke ruang peduli, lalu masuk ke ruang pengaruh. Apa contohnya? Analogi sederhananya seperti ini. Contohnya saya sebagai seorang suami. Ruang pengaruh saya itu ada anak, ada istri, ada keluarga, dan saya sebagai pelaku utama di situ, orang pertama. Nah, itu ruang pengaruh saya. Saya cukup memberikan suatu hal yang maksimal di situ. Nah, ketika ada nih ruangan peduli, siapa ruangan peduli? Itu tetangga. Tetangga itu ruang peduli. Saya nggak usah ikut campur dan nggak usah stres di dalamnya. Kita hanya cukup tahu dan mempelajari itu gitu. Nah, nanti ketika semakin besar diri kita, tanggung jawab kita, ruang pengaruh itu, semakin dewasanya kita, ruang pengaruh itu akan semakin besar. Suatu saat contohnya saya mendapat amanah menjadi ketua RT di kampung saya. Tentu ruang tetangga itu masuk ke ruang pengaruh saya. Itu udah jadi bagian dari kehidupan saya. Saya jadi pelaku utama dari cekcok rumah tangga itu gitu. Dan saya harus masuk ke rumah tangga itu untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu. Tetapi sekarang kondisinya saya belum jadi siapa-siapa. Itu masih di ruang peduli saya, seperti itu. Kita harus membuat lingkaran nih. Pekerjaan itu ruang pengaruh saya, gitu. Nah, tetangga itu ruang peduli. Contohnya, jadi ada tetangga sebelah itu ruang perhatian. Nah, gitu dia. Jadi semakin jauh cakupan dengan diri kita, hubungannya dengan diri kita, maka tingkat kestresan kita memikirkan itu harus kita batasin. Jadi contohnya nih, teman-teman mendengar ada menteri korupsi, ya udah kita cukup tahu itu suatu bentuk yang negatif dan tidak bisa kita tiru, seperti itu. Nah, jika nanti kita menjadi menteri, nah posisi menteri kan jadi ruang pengaruh, ya kita sudah tahu korupsi tidak baik gitu. Kita ambilkan pelajaran seperti itu. Nah, hari ini jika teman-teman pun stres memikirkan korupsi itu, yang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, pada hari ini pemuda banyak sekali yang nggak ngerti hal seperti ini. Mereka sibuk memikirkan ruang pengaruh, mereka sibuk memikirkan ruang perhatian dan ruang peduli, sehingga mereka lupa bahwasanya mereka punya ruang pengaruh yang harus mereka prioritaskan. Ini kan berbicara skala prioritas. Mahasiswa sibuk demo, tapi tugasnya nggak selesai, kuliahnya gagal. Yang kedua, mahasiswa sibuk demo nih tentang kebersihan, kos saja nggak dibersihin. Kita sibuk memikirkan Palestina, tetapi tetangga kita tidak kita pikirkan. Bukan berarti kita tidak memikirkan Palestina ya. Jadi kita harus mengetahui porsi kita apa gitu. Contohnya nih, kita mengedukasi masyarakat sekitar tentang bagaimana kita bisa membantu Palestina. Jika teman-teman punya harta berlebih, ya sudah, berikan kepada orang Palestina. Tetapi lebih dahulukan dulu, tetangga kita nih nggak makan nih gitu. Kita nggak pernah tanyain, teman kos kita nggak makan, itu didulukan dulu menurut saya. Itu di depan mata kita, itu di ruang pengaruh kita. Sedangkan Palestina ini adalah ruang peduli kita, seperti itu. Nah, kita harus bisa membedakan mana ruang pengaruh, mana ruang peduli. Jika kita sudah bisa memenuhi lingkungan kita punya uang lebih, ya sudah, Palestina juga masuk ke ruang pengaruh kita bisa membantunya, ya udah kita bisa bayar. Nah, ketika teman-teman punya amanah organisasi contohnya, teman-teman jadi salah satu organisasi kepemudaan di suatu daerah gitu kan. Ya, Palestina, isu-isu kedaerahan itu jadi tanggung jawab teman-teman masing-masing. Itu ruang pengaruh teman-teman. Tidak bagi kita. Jadi sebenarnya ruang pengaruh dan ruang peduli perhatian itu relativitas, sangat relatif. Dan ini kita harus pahamin. Agar apa? Agar kita tidak salah dalam mengambil kebijakan, tidak ikut campur, tidak stres, dan bisa menempatkan diri kita agar kita bisa menjalankan tanggung jawab kita pribadi sesuai dengan kompetensi yang kita milikin. Seperti itu. Semangat terus, jangan pernah down. Jadi gini, orang hebat itu dia tidak tergantung oleh lingkungan, tetapi dia mempengaruhi lingkungan. Jadi, marilah kita jadi orang hebat, jangan terpengaruh oleh COVID. Bagaimana kita bisa membuat suatu pengaruh yang baik di tengah pandemi COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.